ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Di tempat ini, tepatnya 3 tahun yang lalu, dengan membawa hati yang tersakiti oleh dunia, pada akhirnya memilih jalan yang mana tidak akan masuk akal bagi mereka yang berinvestasi di dunia. Percayalah akan perkataan orang yang paling terpercaya ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man taraka syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberikan ganti kepadamu dengan yang lebih baik. Salah satu nikmat terbesar dari Allah adalah dipertemukannya dengan orang-orang atau keluarga yang juga mencintai Allah dan Rasul-Nya. Keluarga yang sedang berusaha meniti jalan untuk sampai ke tujuannya, Jannatil A'la.
Apalah daya seorang pemuda tersebut? Ia pun manusia biasa, juga memiliki hati yang bisa meleleh di saat mendengar nasihat atau ajakan untuk kebaikan. Setelah mendengarkan itu semua, tumbuhlah rasa itu, rasa yang tidak akan bisa dinilai atau dibeli dengan uang dan harta. Semoga ini adalah salah satu bukti Allah ganti dengan yang lebih baik. Songkok Nasional After Al-Furqan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga malam ini Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita bisa jadikan untuk meningkatkan amal ibadah kita semuanya, mulai dari sholat isya, kemudian berzikir setelahnya, dan sholat ba'diyah, bahkan berbagai aktivitas ibadah setelah itu kita bisa lakukan. Dan ini mudah-mudahan sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian Allah akan memberikan tambahan atas nikmat-nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, benar-benar aku tambahkan kepada kalian nikmatku. Namun jika kalian kufur, tidak mau mensyukuri nikmat Allah, maka Allah Ta'ala mengatakan inna azabi lasyadid. Ketahui bahwasanya azabku amat pedih. Jadi itulah keutamaan orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita banyak kenikmatan, walaupun kita tidak bisa menghitung semuanya, tapi hendaknya kita selalu berusaha untuk mensyukuri nikmat tersebut, meningkatkan amal ibadah kita semuanya, dan itu akan lebih baik dan bermanfaat buat kita semuanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini marilah kita kembali melanjutkan membaca risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahullah ta'ala, Ashrun yajri thawabuha ba'dal mamat. Ada 10 hal yang terus mengalir pahalanya sampai pun kita meninggal dunia. Setelah kita baca amalan yang pertama, amalan yang kedua, dan amalan yang ketiga, pada kesempatan malam ini insyaallah kita akan baca
amalan yang keempat yang telah disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, yaitu gharsun nakhli, menanam pohon korma. Menanam pohon korma, maka ini termasuk di antara amalan yang akan mengalir kebaikannya baik tatkala kita masih hidup maupun tatkala kita meninggal dunia. Dan apa yang dimaksud dengan gharsun nakhli di sini? Apa yang dimaksud dengan memohon korma menanam pohon korma di sini? Dan kenapa kok pohon korma? Berkata Syekh Abdul Razak Ibni Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahullah ta'ala, taqaddama fi hadithi Anas ibni Malik radhiyallahu anhuma qaulu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam au ghorosa nakhlan, yani au ghorosa nakhlan. Jadi telah lewat hadis Anas ibni Malik, yaitu perkataan Rasul alaihi salatu wasallam yang menjelaskan bahwa amalan-amalan ini tidak akan putus pahalanya sampai pun telah meninggal dunia. Maka dalam hadis tersebut Rasulullah mengatakan au ghorosa nakhlan, ini menanam pohon kurma. Berkata Syekh Hafidhullah, waqad taqarrara fi sunnati anna nakhla afdalul asjar wa anfa'uha wa aktsaruha aidatan 'alan nas. Telah tetap dalam as-sunnah, dalam hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasallam, bahwa pohon kurma adalah paling utamanya pohon dan paling bermanfaatnya, serta paling banyak kembali manfaat itu kepada manusia. Hatta innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam syabbahaha bil muslim, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan pohon tersebut dengan seorang muslim. Faqala, maka Rasul bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, inna minas syajari syajaratan, sesungguhnya di antara pohon ada pohon la yasqutu waraquha, daunnya tidak pernah gugur, wa innaha mathalul muslim, dan sesungguhnya dia adalah permisalan seorang muslim. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, inna minasyajari lama barakatuhu kabarakatil muslim. Dalam lafaz yang lain Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya di antara pohon barokahnya atau kebaikannya adalah sebagaimana kebaikan seorang muslim. Hiya an-nakhlah, dia adalah pohon kurma. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah yaitu pohon kurma. Suatu saat Rasulullah SAW ini berkumpul bersama para sahabat, ya, berkumpul bersama para sahabat, dan beliau menanyakan, sesungguhnya menanyakan ini bertanya kepada para sahabat, beliau memberikan pertanyaan kepada para sahabat. Beliau mengatakan, sesungguhnya di antara pohon, ya, ada pohon yang tidak pernah gugur daunnya, dan dia adalah permisalan seorang muslim. Maka Rasul mengatakan, fahadithuni, ya, katakan kepadaku pohon apa itu. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar. Maka para sahabat ini sebagian mereka mengatakan bahwa ia adalah pohon-pohon yang ada di lembah-lembah. Maka Abdullah ibn Umar waktu itu masih kecil, sedangkan
para sahabat yang lain ini merupakan para sahabat yang kibar, yang sudah tua. Maka dalam hati Abdullah ibnu Umar terbersit jawabannya. Dia adalah pohon kurma, tapi dia tidak mau mengungkapkannya, tidak mau menjawab apa yang menjadi pertanyaan Rasul karena beliau malu. Ya, masih anak-anak kok menjawab, sedangkan para sahabat tua kok tidak menjawab. Maka para sahabat karena mereka tidak tahu, maka mereka mengatakan, wahai Rasul, fahadithna, maka ceritakan kepada kami apa yang dimaksud dengan pohon yang tidak pernah jatuh daunnya, dan dia adalah permisalan seorang muslim. Maka beliau mengatakan, hiya an-nakhl, dia adalah pohon kurma. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pohon kurma. Jadi pohon yang banyak memberikan manfaat kepada umat manusia. Ya, mulai dari batangnya, mulai dari daunnya, mulai dari pelepahnya, mulai dari buahnya, maka seluruhnya ini bermanfaat untuk kaum muslimin. Ya, seluruhnya bermanfaat untuk kaum muslimin. Bahkan buahnya ini adalah menjadi buah kebanggaan ya, orang-orang Arab ya, dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi mereka itu, terutama yang kurma yang masih muda, yang disebut dengan rutab misalnya, maka mereka ini lebih mengutamakan dalam urusan buah, yaitu dengan kurma, daripada yang lain ya, terutama ketika musim panen yang mereka harus makan rutab ya, maka mereka ya lebih baik meninggalkan yang lain daripada tidak makan kurma ini. Dan selain sebagai buah dan juga sebagai yang lainnya. Ya, kalau di negeri kita yang seperti itu nggak ada. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan pohon ini diumpamakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam sebagai seperti seorang muslim. Ya, sebagaimana seorang muslim yang banyak memberikan kebaikan kepada orang lain. Ya, ini jika benar-benar muslim tersebut melaksanakan Islam. Ya, tentunya jika muslim tersebut benar-benar melaksanakan Islam, maka dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun, memberikan manfaat kepada orang lain. Makanya Rasul menyerupakan pohon kurma ini dengan seorang muslim dalam hal memberikan kebaikan. Hadis yang kita baca tadi, yaitu hadis yang kedua, riwayat yang kedua, inna minasyajari lama barakatuhu ka barakatil muslim. Ada sebuah pohon yang kebaikannya, keberkahannya itu sebagaimana yaitu keberkahan seorang muslim. Ya, keberkahan itu yaitu kebaikan yang datang secara terus-menerus, lagi banyak. Dan itulah seorang muslim. Ya, itulah seorang muslim. Maka muslim itu hendaknya memberikan kebaikan kepada siapapun, dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun, entah dengan perbuatannya maupun dengan lisannya, dengan pikiran-pikirannya, dan semuanya itu adalah untuk kemaslahatan semuanya. Adapun jika didapati misalnya ya seorang muslim yang justru tidak mendatangkan kebaikan kepada orang lain, maka jangan salahkan keislamannya. Ya, jangan salahkan keislamannya. Karena ya tidak semua orang Islam itu baik. Jangankan di zaman kita, jangankan di zaman sekarang, di zaman Rasul alaihi wasallam ya juga ada orang muslim yang tidak baik, ada orang muslim yang mencuri maupun yang lainnya. Tapi bukan muslimnya yang yang dipermasalahkan, tapi individu dari orang Islam itu sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga membuat permisalan, ya, membuat permisalan bagaimana dengan pohon kurma ini, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu lihat atau bagaimana pendapatmu dengan apa yang Allah taala permisalkan, yaitu kalimat thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, asluha tsabitun wa far'uha fis sama, yaitu akarnya kokoh di bawah sedangkan cabangnya menjulang ke atas. Tu'ti ukulaha kulahinin, yang kebaikannya itu datang setiap saat, bi'idni rabbiha, dengan izin Rabbnya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yadribullahu al-amthala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan permisalan ini permisalan ini kepada manusia agar mereka mengingatnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memisalkan kalimat thayyibah, ya, yaitu kalimat la ilaha illallah ini sebagaimana pohon yang thayyibah, ya. Dikatakan oleh Allah di sini kasyajaratin thayyibah, yaitu pohon yang thayyibah, pohon yang baik. Ya, asluha tsabitun. Ya, akarnya itu kokoh di bawah, wa far'uha fis sama. Dan cabangnya itu menjulang ke langit. Ya, kokoh dan menjulang ke langit sehingga angin tidak bisa menumbangkannya. Dan itu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu'ti ukulaha kulahinin, dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain dari buah-buah yang dihasilkan dari pohon tersebut. Nah, itulah permisalan seorang muslim. Ya, itulah permisalan seorang muslim yang tatkala mereka sudah berpijak dengan kalimat la ilaha illallah, diketahui maknanya dan konsekuensinya, maka dia kokoh teguh dengan kalimat tersebut. Berbagai macam musibah, berbagai macam bencana dan apapun itu tidak akan menggoyahkan dirinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Asy di sini, wa innama kana linnakhlati hadzal fadlul kabiru li'annaha syajaratun thayyibatun mubarakatun. Pohon korma ini memiliki keutamaan yang besar karena dia adalah pohon yang baik, lagi penuh berkah, yaitu mendatangkan kebaikan. Katsiratul manafi', banyak memberikan manfaat. La yakhlu juz'un minha fil ghalibi min faidah. Jadi tidak ada satupun yang tidak ada faedahnya dari pohon tersebut. La yakhlu juz'un minha fil ghalibi min faidatin. Tidak ada sedikit pun dari pohon korma ini yang tidak ada faedahnya. Jadi seluruh yang ada pada pohon korma ini maka ada faedahnya. Mulai dari batangnya, mulai dari pelepahnya, mulai dari daunnya, bahkan sampai buahnya, ini memberikan faedah dan memberikan manfaat kepada orang lain, bukan hanya kepada orang lain, ya, kepada hewan-hewan dan yang lainnya. Nah, di sini dikatakan oleh Syekh Hafidhahullah, ini la yakhlu juz'un minha fil ghalibi min faidatin linnasi wad dawab. Ya, tidak ada sedikit pun yang terdapat pada pohon ini yang tidak ada faedahnya bagi manusia maupun bagi hewan. Wa yu'addu thamaruha min anfa'i thimar. Buahnya ini dinilai termasuk buah yang paling bisa memberikan manfaat, yang paling bermanfaat buat manusia. Walahu halawatun la tudaniha halawatan. Manisnya ini
ya tidak ada yang menandinginya. Ini manisnya buah korma ini. Wa kadzalika qalbuha wa huwa al-jumar. Demikian pula yaitu hatinya atau pohon korma yang bagian atas, ya bisa diartikan sebagai jantungnya atau di tengah-tengah pohon korma, tapi bagian atas yang kemudian mengeluarkan buah atau kemudian mengeluarkan daunnya. Yang tengah-tengah itu bisa dimakan dan itu banyak memiliki manfaat, ya banyak memiliki manfaat. Jadi itu namanya jumar. Jadi bagian tengah paling atas dari pohon kurma. Nah, itu namanya jumar. Ya, dan itu bisa dimakan. Dan kata Syekh di sini wa innahu yahtawil adidata minal mukawanat an-nafi'a lil jismi. Dia mengandung berbagai macam kandungan yang bermanfaat untuk manusia. Ini manfaat dari dari pohon kurma. Jadi manfaat untuk manusia, manfaat untuk hewan, dan sampai pun buahnya ini merupakan buah yang paling bermanfaat. Ya, dia bahkan sejak dipanen ini termasuk di antara keunikan pohon kurma. Jadi ketika sudah masak, kemudian dijemur, lalu dibiarkan dalam waktu 1 tahun, itu dia masih bisa dimakan. Beda dengan buah-buah yang lain. Buah apa yang bisa seperti itu? Ini keunikan dan kelebihan serta keutamaan buah kurma. Keutamaan buah kurma. Dan manisnya, masya Allah, ya manisnya itu betul-betul tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Wa kadza al-hal fi sa'iri ajzaiha yastafidun nas minha. Demikianlah keadaan semua yang ada pada pohon tersebut, pada bagian pohon tersebut. Manusia bisa mengambil faedah, manusia bisa mengambil manfaat darinya. Wayan tafi'una biha fi buyutihim. Manusia, ya terutama di zaman dulu, di zaman Rasul alaihi salatu wasallam, mereka bisa mengambil manfaat dari pohon-pohon kurma ini untuk membangun rumah mereka, ya sebagai atapnya, sebagai gentengnya. Nah, ini pohon kurma. Walihada yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah SAW beliau mengatakan mathalul mu'min mathalun nakhlah. Permisalan seorang mukmin adalah sebagaimana permisalan pohon kurma. Mattakhatta minha min syai'in nafa'aka. Apapun yang kamu ambil dari pohon tersebut, kamu bisa mengambil manfaatnya. Ya, bisa mengambil manfaatnya. Kalau batangnya nanti bisa dibelah, nanti bisa jadi atapnya rumah. Kemudian pelepahnya itu juga demikian, dan seluruhnya itu bisa dimanfaatkan. Ya, tidak ada yang terbuang dari pohon tersebut. Nah, kalau di kita apa ini? Pohon, ya mungkin mirip pohon kelapa. Kalau di kita mungkin batangnya bisa bermanfaat, kemudian buahnya juga iya, tapi tidak semanfaat, tidak seutama pohon kurma. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini manfaat pohon kurma, dan Rasul alaihi salatu wasallam menjadikan pohon kurma sebagai pohon yang apabila ditanam kemudian bisa diambil manfaatnya oleh orang lain, maka selama pohon tersebut bisa diambil manfaatnya, maka orang yang menanamnya ini akan mendapatkan kebaikannya saat dia masih hidup,
bahkan sampai dia meninggal dunia. Ya. Nah, ini. Jadi di situ. Karena pohon kurma ini pohon yang banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya, bisa mendatangkan manfaat dari batangnya, dari daunnya, dari semuanya bisa bermanfaat. Nah, orang yang menanamnya, maka berarti dia menanam sebuah pohon yang bermanfaat untuk manusia apapun yang ada pada pohon tersebut. Ya, dan tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pemanfaatannya ini ya tidak dirupiahkan, tidak kemudian orang ketika mengambilnya harus membayar sekian dan membayar sekian. Tidak, ya sekedar menanam dengan ikhlas, dengan karena Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang mau mengambil manfaat dari pohon tersebut, maka silakan diambil manfaatnya, mau diambil buahnya, mau diambil ini, maka itu akan bermanfaat bagi dirinya. Ya, ketika waktu panen misalnya kemudian dibagi-bagikan kepada orang lain, kepada kaum muslimin, kepada orang fakir, kepada orang-orang yang lemah, itu maka selama pohon tersebut bisa diambil manfaatnya, maka orang yang menanam ini akan mendapatkan kebaikan, dan akan mendapatkan kebaikan tersebut sampai dia meninggal dunia, sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faman gharasa nakhlan wa sabbala thamarahu ilal muslimin fa inna ajrahu yastamirru kullama tu'ima min thamarihi ta'imun. Nah, ini kata Syekh Hafidhahullah, maka barang siapa yang menanam pohon kurma, ya, dan buahnya tersebut, dan dia bisa memberikan buahnya, bisa menyampaikan buahnya ini kepada orang Islam, fa inna ajrahu yastamirru kullama tu'ima min thamarihi ta'imun, maka pahala orang yang menanam ini akan terus mengalir selama banyak orang yang memakan darinya. Ini memakan buahnya atau memakan jumarnya, berarti ya mungkin dipangkas bagian atas, kemudian diambil bagian tengahnya yang masih muda, itu dimakan. Ini untuk sebagaimana dikatakan oleh tadi, terdapat di dalamnya kandungan-kandungan yang bermanfaat untuk badan. Ya. Wantafa'a binakhlihi muntafi'un. Nah, bisa mengambil manfaat dengan pohon kurma ini, muntafi'un yaitu orang-orang yang bisa mengambil manfaat, atau selain orang, ya, min insanin au hayawanin, dari manusia maupun hewan. Nah, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi di sini Rasul alaihi salatu wasallam menggambarkan, mencontohkan bahwa tatkala seseorang melakukan amal soleh berupa menanam pohon kurma, maka orang tersebut akan mendapatkan kebaikan yang terus mengalir sampai pun dia meninggal dunia. Wa hadzal ajrul azimu yashmalu jami'al asjar. Kata saya di sini, dan pahala yang agung ini, yaitu mengalirnya pahala kepada orang yang menanamnya, ini yashmalu jami'al ashar. Itu apa? Yashmalu jami'al ashjar, yaitu mencakup semua pohon. Nah, di sini berarti bukan hanya pohon kurma saja. Ya, bukan hanya pohon kurma saja. Maka apapun macam pepohonan, terutama pohon-pohon yang berbuah, yang bisa diambil manfaatnya oleh orang lain, sengaja kita tanam. Ya, di tempat kita, subhanallah, di negeri kita ini
banyak macam-macam pohon yang bisa berbuah. Nah, maka kita bisa membeli bibit-bibit pohon-pohon yang berbuah, kemudian kita bagikan atau kita tanam sendiri. Nah, kemudian dia tumbuh dan sampai berbuah, kemudian buahnya diambil oleh orang tanpa dipungut biaya. Buahnya dimanfaatkan oleh orang tanpa dipungut biaya, maka selama pohon tersebut diambil manfaatnya oleh orang, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Lalu bagaimana kalau kita misalnya ya tidak meniatkan begitu? Ya, kita meniatkan menanam pohon seperti pohon jambu, seperti menanam pohon mangga di depan rumah, lalu berbuah. Nah, maka jika kemudian ada orang yang mengambil buahnya, ya mengambil buahnya tanpa izin kita, ya sudah, biarkan aja. Lalu nyolong arane, ya tergantung kepada kita. Tergantung kepada kita yang menanam. Tapi jika kita melihat keutamaan yang disampaikan oleh Rasul ini seperti pohon kurma ini, maka setiap butir mangga yang diambil oleh orang lalu dimanfaatkan oleh orang tersebut, maka kita akan mendapatkan kebaikannya. Ikhlaskan untuk mendapatkan kebaikan yang lebih utama, yaitu apa? Akan mengalir pahala, ya, akan mengalir pahalanya. Dia misalnya ya, terutama yang ngambil ini orang fakir, misalnya orang miskin, kalau minta ya bisa dipastikan gak kira oleh, ya mendingan apa ngambil saja, minta paling yo nggak diperbolehkan. Kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang dari kita sendiri kita beralasan enak-enak, saya tanam, saya sirami, saya kasih pupuk segala macam, sudah buah ke orang lain yang panen. Nah, ini hati kita ini perlu dibersihkan, ya. Tanaman itu betul kita yang nanam, ya, tapi Allah Ta'ala yang menumbuhkan, Allah Ta'ala yang menjadikannya berbuah, Allah Ta'ala menjadikannya berbuah. Maka biarkan, ya, kasih kesempatan orang lain untuk mengambil manfaat walaupun ini berat. Nah, justru berat inilah kaum muslimin yang menjadikan besarnya pahala yang terus mengalir kepada kita sampai pun kita meninggal dunia. Ya, kita tentu merasa berat, bagaimana tidak berat? Ya, sejak kecil kemudian dirawat besar, kemudian berbuah. Lah kok sudah berbuah diserahkan kepada orang lain, dipanen orang lain, dimakan orang lain. Nah, berat memang. Tapi itulah karena berat inilah Allah Ta'ala menguji melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam, menanam pohon yang bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk hewan. Maka selama pohon itu dimanfaatkan, maka akan mendatangkan kebaikan kepada kita, tidak hanya saat kita masih hidup, bahkan sampai kita meninggal dunia. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi juga hewan yang memakannya. Ya, belum lagi hewan yang memakannya. Ya, hewan-hewan burung ataupun apa hewan yang memakan buah ini, maka itu nilainya sedekah. Itu nilainya sedekah. Sekalipun sekali lagi kaum muslimin berat ini. Berat. Ya, kita punya ladang mangga, punya ladang jambu, punya ladang apa, kemudian lah kok dipanen oleh orang. Menanam pisang ya di ladang-ladang kita, kemudian dipanen oleh orang. Ya, maka jika kita bisa ikhlas, maka itu sungguh merupakan keutamaan yang besar yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah rizkinya dia, walaupun terkadang dia mengambilnya dengan cara yang seperti itu. Bukan ini kemudian melegalkan pencurian, tidak. Ya, mencuri tetap diharamkan dalam agama kita. Ya, maka sebaiknya ya kita minta. Ya, kalau memang tidak boleh ya gimana lagi? Insya Allah banyak orang
yang memberi, ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa innama khussat an-nakhlatu bidzikri fil hadithi sabiq litamayyuziha wa kathrati fawaidiha. Jadi dia khususkan pohon korma disebutkan dalam hadis ini. Kenapa? Ya, kenapa kok pohon korma? Litamayyuziha wa kathrati fawaidiha, karena kelebihan pohon tersebut dan karena banyaknya faedah. Ya, kalau jambu misal, ya jambu paling yang bermanfaat buahnya. Daunnya untuk apa? Batangnya juga untuk apa? Ya. Makanya saya katakan tadi yang mirip adalah pohon kelapa kalau di tempat kita. Ya, pohon kelapa. Tapi pohon kelapa juga seperti itu. Beda dengan pohon kurma. Jadi pohon kurma sebagaimana yang disebutkan di awal, semuanya bermanfaat untuk siapapun. Makanya Rasul alaihi salatu wasallam mencontohkan dengan pohon kurma. Dan tidak hanya itu saja, tapi mencakup pohon yang lain. Fakullu man zara'a syajaratan fantafa'a bihan nasu wad dawabu wat tuyuru kanat shadaqatan lahu. Nah ini, maka siapapun yang menanam pohon, lalu manusia bisa mengambil manfaat darinya, demikian pula hewan-hewan, demikian pula burung, kanat shadaqatan lahu, maka ini menjadi sedekah bagi dia. Ya, ini sedekah. Jadi sebisa kita misalnya di depan rumah kita, di halaman kita tanam. Ya, kita tanam apa misalnya yang orang banyak memanfaatkannya. Ya, menanam cabai atau menanam daun kemangi atau menanam pohon serai. Ya, sengaja kita tanam biar kalau sudah berbuah biar orang ngambil darinya. Ya, biar orang ngambil darinya. Kita punya sebidang tanah yang kosong, ya sengaja kita tanamin kita tanamin pohon-pohon yang berbuah, atau pohon apa saja yang bisa diambil manfaatnya oleh orang lain. Setelah itu kita kasih tulisan biar orang tidak merasa mencuri kalau mengambil tanpa izin kita. Kita kasih tulisan misalnya, silakan gratis untuk diambil. Silakan gratis untuk diambil, sehingga orang merasa tidak mencuri kalau mengambil walaupun tanpa sepengetahuan kita. Nah, itu keutamaannya besar. Ya, keutamaannya besar. Apalagi dengan sebab itu dia badannya bisa sehat. Bisa segar. Ya, karena dia bisa mengkonsumsi buah-buahan sehingga kondisi badannya stabil. Dengan stabilnya itu dia bisa gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Ya, kebaikan apa yang kita dapatkan dari dia? Badannya sehat karena memakan buah-buahan yang kita tanam. Ya, yang kita tanam pohonnya dan buahnya dimanfaatkan oleh dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Lalu bagaimana kalau mengambilnya untuk dijual misalnya? Ya, tidak ada masalah. Mau kalau dijual kan cuma dia sendiri, ya, dia dan keluarganya saja, apalagi misalnya rutin tiap panen dia yang manen untuk dijual. Kan nggak banyak orang yang memanfaatkannya. Ya, kalau misalnya dijual, ya itu urusannya dia. Misalnya itu urusannya dia, mau dijual mau dimakan sendiri. Ya, walaupun seandainya kita membuat kebijakan, ya silakan mengambil tapi jangan dijual, ya itu terserah kita. Kalau tapi seandainya dijual itu urusannya dia. Yang penting buah tersebut atau pohon tersebut buahnya bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kalau dijual misalnya
dia bisa memberikan nafkah kepada keluarganya, bisa memberikan nafkah kepada keluarganya, bisa membiayai anaknya yang mondok, membiayai anaknya yang ngaji, membiayai anak yang sekolah. Nah, maka secara banyak kebaikan itu kita dapatkan. Ya, fasubhanallah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belum lagi hewan-hewan yang memakannya. Hewan-hewan yang memakannya. Menanam pohon jagung, tiba-tiba dimakan oleh hewan. Gimana? Dibiarkan atau kita usir hewan-hewan tersebut biar tidak memakan? Ini menguji keimanan kita semuanya. Menguji keimanan kita semuanya. Ya. Maka jika kita bermaksud menanam pohon tersebut selain untuk kita manfaatkan dan juga untuk dimanfaatkan oleh yang lain, walaupun itu dimakan oleh hewan, maka Allah akan memberikan gantinya. Kenapa? Jika itu kita maksudkan seperti itu, maka ini adalah nilai sodako. Ya, nilai sodako ini akan terus mengalir pahalanya kepada kita semuanya. Ya, yasiluhu ajruha fi hayatihi wa ba'da mamatihi, yang akan sampai pahalanya ini, pahala sodako ini di saat dia masih hidup sampai pun dia meninggal dunia. Itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang sangat besar dan berat memang. Ya, menanam pohon, kemudian disirami, dirawat, dipupuk segala macam, sudah berbuah, diambil orang. Nah, maka niatkan sodako. Ya, sudah niatkan sodako. Barangkali itu adalah rizki Allah yang diberikan kepada orang tersebut melalui kita. Ya, bukan milik kita sebetulnya, itu rizki Allah, itu rezekinya Allah kepada dia melalui kita. Nah ini, maka niatkan sodako. Dan jangan menggerutu di hati, dan menggerutu di hati. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaghrisu gharsan. Ini sifatnya umum hadis ini. Siapapun di antara kaum muslimin yang menanam pohon, au yazra'u zar'an, atau menanam tanaman yang lain, fayakulu minhu toirun, maka dimakan oleh burung, entah itu buahnya atau daunnya atau apanya, au insanun, atau dimakan oleh manusia, au bahimatun, atau hewan, illa kana lahu bihi sodako, melainkan yang dimakan oleh mereka tadi bernilai sodako bagi orang yang menanam. Ini camkan hadis ini, perhatikan hadis ini. Ya, terutama bagi kita yang punya ladang, punya lahan-lahan yang kosong, kemudian kita kasih tanaman di situ. Nah, sudah niatkan, ya, selain untuk kita manfaatkan, itu kan untuk menyambung hidup keluarga kami, untuk memberikan nafkah kepada keluarga kami, ya. Dan itu suatu keharusan, yaitu tanggung jawab kita untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Adapun yang dipanen oleh orang, yang diambil oleh orang, yang dimakan oleh hewan, niatkan itu sedekah, biarkan, ya Allah, ya, cukup Engkau yang tahu apa yang diambil oleh orang, dan setiap ada orang yang ngambil, ya saya biarkan saja, misalnya, ya. Saya ikhlaskan Engkau, ya Allah, dan itu aku niatkan sedekah untuk mereka. Ya, sedekah untuk mereka yang mau mengambilnya. Nah, ini keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita yang memiliki tanaman, dan tanaman tersebut bermanfaat untuk orang lain. Ya, padi misalnya. Ya, gimana ini menanam pohon padi yang banyak berpetak-petak tanaman padi,
lalu datang burung, apa kita biarkan saja? Ya, apa kita biarkan saja? Ya tentunya kalau kita memang meniatkan untuk sodako, biar dimakan oleh makhluknya Allah berupa burung, kita biarkan saja, ya tidak apa-apa, kita biarkan saja. Nah, tapi kan nggak ada orang yang menanam padi kemudian seperti itu. Dia menanam padi adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka bagaimana kalau memang kita bermaksud untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ya kita berusaha semaksimal mungkin agar tidak dimakan oleh burung. Ya, agar tidak dimakan oleh burung. Tapi Allah itu, Masya Allah, sepinter-pinter orang memelihara dan menjaga agar tidak dimakan oleh burung. Allah Ta'ala mengutus hewan yang lain, entah itu tikus atau hama-hama yang lainnya, belalang, yang menjadikan kita tidak bisa memanennya. Ya, nah ini makanya kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, kalau semacam pohon padi ini, ya sudah, kita usahakan, kita usir misalnya setiap burung yang datang, kemudian kita kasih pagar agar tidak dimasukin tikus, atau kita semprot agar tidak ada hama-hama yang memakannya. Nah, kita sudah maksimal. Nah, kita sudah maksimal karena tujuan kita adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, setelah itu, jika ternyata masih ada hewan yang memakannya, masih ada burung yang memakannya, sudah niatkan itu untuk sodako. Nah, jadi kita itu Masya Allah, untuk kebutuhan kita, kebutuhan keluarga terpenuhi, untuk kebutuhan akhirat terpenuhi. Kan enak kalau begitu. Tidak marah-marah kepada burung, ya, apalagi ya dengan kata-kata yang kotor terucap. Nah, ini kita hanya mendapatkan keutamaan untuk kebutuhan keluarga saja, tapi untuk keutamaan akhirat kurang atau bahkan tidak. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya pada kesempatan malam ini, bahwasanya termasuk di antara pahala yang terus mengalir sampai pun kita meninggal dunia adalah menanam pohon yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Itu kesimpulannya. Apapun itu pohonnya. Kalau di negeri kita kan korma, mana ada yang bisa tumbuh sebagaimana di tempatnya sana. Ya, maka di mana di tempat kita, di daerah kita, ya, para pemirsa tinggal di mana yang di situ pohon yang banyak bermanfaat untuk orang, banyak bermanfaat untuk hewan, banyak bermanfaat untuk burung, tanam. Nah, tanam dan biarkan dimanfaatkan oleh orang lain. Kita mampu apa di situ? Ya, kita mampu tempatnya, mampu membelinya dan segala macam. Nah, itu sudah. Kita mampu hanya menanam cabai, ya sudah, cabai ditanam depan rumah, pinggir rumah. Ada orang ambil, biarkan aja. Entah bilang kepada kita atau tidak bilang, biarkan aja. Nah, semacam itu. Sehingga apa? Setiap orang mengambil manfaat dari pohon ini, maka kita mendapatkan keutamaannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Insyaallah amalan yang lainnya akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan memberikan hidayah kepada kita semuanya, sehingga dengan nikmat tersebut kita terus bisa memacu diri kita untuk meningkatkan amal ibadah kita, terutama amal ibadah yang terus mengalir pahalanya sampai pun kita meninggal dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.